Uni Emirat Arab mengecam serangan udara Israel terhadap sebuah gereja di Gaza, mengklaimnya sebagai aksi yang memperburuk bencana kemanusiaan di tanah Palestina. Mengutip The Times of Israel pada 19 Juli, hal ini tertulis dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab pada 18 Juli 2025. Lebih tepatnya, Uni Emirat Arab menyebut bahwa serangan udara Israel terhadap gereja Keluarga Kudus di Gaza sebagai pelanggaran nyata hukum humaniter internasional, mendesak global atas perlindungan di tempat-tempat suci tersebut. Sementara itu, Israel mengatakan bahwa gereja tersebut terkena amunisi nyasar. Adapun Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab juga memperingatkan dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa agresi dan eskalasi Israel mengancam dan justru akan semakin memperburuk bencana kemanusiaan di jalur Gaza. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Syahid Iravani mengutuk agresi militer Israel, mengecam serangan udara Israel di Suriah hingga mempertanyakan posisi PBB dalam konflik Timur Tengah. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Iravani dalam sesi pidato di Dewan Keamanan tentang situasi di Timur Tengah, Suriah. Lebih tepatnya, ia mengutuk agresi terbaru rezim Israel terhadap Suriah, sekaligus menyalahkan diamnya Dewan Keamanan karena membiarkan Israel melanjutkan agresinya dan melanggar hukum internasional dengan impunitas penuh. Mengecam agresi Israel sebagai tindakan agresi yang terang-terangan dan konsekuensi langsung dari kegagalan tersebut. Peti mati untuk tentara Israel akan tersaji jika Tel Aviv memilih terus bertempur di tanah Palestina. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah bersumpah akan melakukan serangan telak dan menimbulkan kerugian signifikan kepada musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Ubaidah dalam pernyataan terbarunya. Dilaporkan bahwa strategi baru Hamas adalah melakukan serangan presisi dan menangkap para tentara. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah Israel memilih untuk melanjutkan pertempuran, maka itu berarti mereka secara tidak langsung memutuskan untuk terus menerima jenazah prajurit dan perwiranya. Lebih lanjut, Ubaidah juga menyatakan bahwa leher para pemimpin bangsa Islam dan Arab, para elitnya, dan para ulama terbebani oleh darah puluhan ribu orang tak berdosa yang dikhianati karena diamnya mereka. Ia pun menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini, terutama mereka yang punya kekuasaan untuk bertindak. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan bahwa pasukannya sepenuhnya siap memulai kembali pertempuran, menegaskan bahwa situasi dan kondisi Iran berada pada level tertinggi. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Komandan IRGC Mayor Jenderal Muhammad Pakpur pada Kamis 17 Juli 2025. Ditegaskan olehnya bahwa Iran telah berkoordinasi bersama pasukan militer Iran lainnya dan melanjutkan pertempuran melawan para agresor. Menekankan bahwa moral pasukannya berada pada level tertinggi. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Pakpur mengatakan Iran tidak akan membiarkan agresor melarikan diri dengan aman. IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran melawan para agresor tepat sejak pertempuran terhenti. Lebih lanjut, Pakpur mencatat bahwa angkatan bersenjata Iran berhasil menggagalkan perang dan pemberontakan yang disebutnya paling sulit dan rumit, terkhusus terhadap negara itu dalam sejarah dengan dukungan heroik dari rakyat selama agresi Israel dan Amerika Serikat. Juru bicara Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari menyerukan agar negara-negara Arab membela Gaza. Sementara itu, Sari juga mengonfirmasi bahwa serangan rudal hipersonik Palestina II paksa jutaan pemukim Zionis mengungsi. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, pernyataan Sari ini diumumkan pada Jumat 18 Juli 2025. Adapun serangan rudal itu diklaim Sari digunakan dalam serangan tertarget dan mencapai sasaran. Dalam pernyataannya, Brigadir Jenderal Sari menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam
untuk bangkit mendukung Gaza, mendesak tindakan kolektif untuk menghadapi bencana kemanusiaan yang terjadi di bawah blokade Israel dan pemboman terus-menerus. Bahkan Sari memperingatkan bahwa konsekuensi dari diamnya Israel tidak hanya akan terbatas di Gaza, menekankan bahwa jika musuh berhasil melaksanakan rencananya di Gaza, cepat atau lambat gilirannya akan tiba. Peti mati sekira 400 orang menjadi korban tewas di Sweida, Suriah. Bentrokan dikabarkan masih berlangsung walaupun gencatan dikabarkan terjadi. Mengutip The New Arab pada 19 Juli, kabar jumlah korban tewas dilaporkan oleh Omar Obeid, seorang dokter di rumah sakit pemerintah di kota Sweida. Dia menegaskan bahwa kini sudah tidak ada lagi ruang sebagai kamar mayat. Jenazah dikabarkannya berserakan di jalan-jalan. Diketahui antara Israel dan musuhnya masih terjadi bentrokan di kota Sweida, Suriah Selatan, di mana pertempuran antara pendukung pemimpin Druze Sheikh Hikmat al-Hijri, pasukan pemerintah dan suku Badui telah berkecamuk sejak Minggu, bersamaan dengan serangan udara yang dilakukan oleh Israel yang mengklaim bahwa mereka mendukung Druze. Sementara itu, Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah atau SNHR menekankan bahwa jumlah korban tewas masih bersifat sementara. Terkini, upaya masih dilakukan untuk mengidentifikasi korban dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan mereka. Perkiraan lain menyebutkan jumlah korban tewas di Suriah mencapai 600 orang. Uni Emirat Arab mengecam serangan udara Israel terhadap sebuah gereja di Gaza, mengklaimnya sebagai aksi yang memperburuk bencana kemanusiaan di tanah Palestina. Mengutip The Times of Israel pada 19 Juli, hal ini tertulis dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab pada 18 Juli 2025. Lebih tepatnya, Uni Emirat Arab menyebut bahwa serangan udara Israel terhadap Gereja Keluarga Kudus di Gaza sebagai pelanggaran nyata hukum humaniter internasional, mendesak global atas perlindungan di tempat-tempat suci tersebut. Sementara itu, Israel mengatakan bahwa gereja tersebut terkena amunisi nyasar. Adapun Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab juga memperingatkan dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa agresi dan eskalasi Israel mengancam dan justru akan semakin memperburuk bencana kemanusiaan di jalur Gaza. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Syahid Iravani mengutuk agresi militer Israel, mengecam serangan udara Israel di Suriah hingga mempertanyakan posisi PBB dalam konflik Timur Tengah. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Iravani dalam sesi pidato di Dewan Keamanan tentang situasi di Timur Tengah, Suriah. Lebih tepatnya, ia mengutuk agresi terbaru rezim Israel terhadap Suriah, sekaligus menyalahkan diamnya Dewan Keamanan karena membiarkan Israel melanjutkan agresinya dan melanggar hukum internasional dengan impunitas penuh. Mengecam agresi Israel sebagai tindakan agresi yang terang-terangan dan konsekuensi langsung dari kegagalan tersebut. Peti mati untuk tentara Israel akan tersaji jika Tel Aviv memilih terus bertempur di tanah Palestina. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah bersumpah akan melakukan serangan telak dan menimbulkan kerugian signifikan kepada musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Ubaidah dalam pernyataan terbarunya. Dilaporkan bahwa strategi baru Hamas adalah melakukan serangan presisi dan menangkap para tentara. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah Israel memilih untuk melanjutkan pertempuran, maka itu berarti mereka secara tidak langsung memutuskan untuk terus menerima jenazah prajurit dan perwiranya. Lebih lanjut, Ubaidah juga menyatakan bahwa leher para pemimpin bangsa Islam dan Arab, para elitnya, dan para ulama terbebani oleh darah puluhan ribu orang tak berdosa yang dikhianati karena diamnya mereka. Ia pun menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini, terutama mereka yang punya kekuasaan untuk bertindak.
Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan bahwa pasukannya sepenuhnya siap memulai kembali pertempuran, menegaskan bahwa situasi dan kondisi Iran berada pada level tertinggi. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Komandan IRGC Mayor Jenderal Muhammad Pakpur pada Kamis 17 Juli 2025. Ditegaskan olehnya bahwa Iran telah berkoordinasi bersama pasukan militer Iran lainnya dan melanjutkan pertempuran melawan para agresor. Menekankan bahwa moral pasukannya berada pada level tertinggi. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Pakpur mengatakan Iran tidak akan membiarkan agresor melarikan diri dengan aman. IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran melawan para agresor tepat sejak pertempuran terhenti. Lebih lanjut, Pakpur mencatat bahwa angkatan bersenjata Iran berhasil menggagalkan perang dan pemberontakan yang disebutnya paling sulit dan rumit, terkhusus terhadap negara itu dalam sejarah dengan dukungan heroik dari rakyat selama agresi Israel dan Amerika Serikat. Juru bicara Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari menyerukan agar negara-negara Arab membela Gaza. Sementara itu Sari juga mengonfirmasi bahwa serangan rudal hipersonik Palestina II paksa jutaan pemukim Zionis mengungsi. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, pernyataan Sari ini diumumkan pada Jumat 18 Juli 2025. Adapun serangan rudal itu diklaim Sari digunakan dalam serangan tertarget dan mencapai sasaran. Dalam pernyataannya, Brigadir Jenderal Sari menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza, mendesak tindakan kolektif untuk menghadapi bencana kemanusiaan yang terjadi di bawah blokade Israel dan pemboman terus-menerus. Bahkan Sari memperingatkan bahwa konsekuensi dari diamnya Israel tidak hanya akan terbatas di Gaza, menekankan bahwa jika musuh berhasil melaksanakan rencananya di Gaza, cepat atau lambat gilirannya akan tiba. Peti mati sekira 400 orang menjadi korban tewas di Sweida, Suriah. Bentrokan dikabarkan masih berlangsung walaupun gencatan dikabarkan terjadi. Mengutip The New Arab pada 19 Juli, kabar jumlah korban tewas dilaporkan oleh Omar Obeid, seorang dokter di rumah sakit pemerintah di kota Sweida. Dia menegaskan bahwa kini sudah tidak ada lagi ruang sebagai kamar mayat. Jenazah dikabarkannya berserakan di jalan-jalan. Diketahui antara Israel dan musuhnya masih terjadi bentrokan di kota Sweida, Suriah Selatan, di mana pertempuran antara pendukung pemimpin Druze Sheikh Hikmat al-Hijri, pasukan pemerintah dan suku Badui telah berkecamuk sejak Minggu, bersamaan dengan serangan udara yang dilakukan oleh Israel yang mengklaim bahwa mereka mendukung Druze. Sementara itu, Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah atau SNHR menekankan bahwa jumlah korban tewas masih bersifat sementara. Terkini, upaya masih dilakukan untuk mengidentifikasi korban dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan mereka. Perkiraan lain menyebutkan jumlah korban tewas di Suriah mencapai 600 orang. Di Emirat Arab mengecam serangan udara Israel terhadap sebuah gereja di Gaza, mengklaimnya sebagai aksi yang memperburuk bencana kemanusiaan di tanah Palestina. Mengutip The Times of Israel pada 19 Juli, hal ini tertulis dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab pada 18 Juli 2025. Lebih tepatnya, Uni Emirat Arab menyebut bahwa serangan udara Israel terhadap Gereja Keluarga Kudus di Gaza sebagai pelanggaran nyata hukum humaniter internasional, mendesak global atas perlindungan di tempat-tempat suci tersebut. Sementara itu, Israel mengatakan bahwa gereja tersebut terkena amunisi nyasar. Adapun Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab juga memperingatkan dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa agresi dan eskalasi Israel mengancam dan justru akan semakin memperburuk bencana kemanusiaan di jalur Gaza.
Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Syahid Iravani mengutuk agresi militer Israel, mengecam serangan udara Israel di Suriah hingga mempertanyakan posisi PBB dalam konflik Timur Tengah. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Iravani dalam sesi pidato di Dewan Keamanan tentang situasi di Timur Tengah, Suriah. Lebih tepatnya, ia mengutuk agresi terbaru rezim Israel terhadap Suriah, sekaligus menyalahkan diamnya Dewan Keamanan karena membiarkan Israel melanjutkan agresinya dan melanggar hukum internasional dengan impunitas penuh. Mengecam agresi Israel sebagai tindakan agresi yang terang-terangan dan konsekuensi langsung dari kegagalan tersebut. Peti mati untuk tentara Israel akan tersaji jika Tel Aviv memilih terus bertempur di tanah Palestina. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah bersumpah akan melakukan serangan telak dan menimbulkan kerugian signifikan kepada musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Ubaidah dalam pernyataan terbarunya. Dilaporkan bahwa strategi baru Hamas adalah melakukan serangan presisi dan menangkap para tentara. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah Israel memilih untuk melanjutkan pertempuran, maka itu berarti mereka secara tidak langsung memutuskan untuk terus menerima jenazah prajurit dan perwiranya. Lebih lanjut, Ubaidah juga menyatakan bahwa leher para pemimpin bangsa Islam dan Arab, para elitnya, dan para ulama terbebani oleh darah puluhan ribu orang tak berdosa yang dikhianati karena diamnya mereka. Ia pun menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini, terutama mereka yang punya kekuasaan untuk bertindak. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan bahwa pasukannya sepenuhnya siap memulai kembali pertempuran, menegaskan bahwa situasi dan kondisi Iran berada pada level tertinggi. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Komandan IRGC Mayor Jenderal Muhammad Pakpur pada Kamis 17 Juli 2025. Ditegaskan olehnya bahwa Iran telah berkoordinasi bersama pasukan militer Iran lainnya dan melanjutkan pertempuran melawan para agresor. Menekankan bahwa moral pasukannya berada pada level tertinggi. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Pakpur mengatakan Iran tidak akan membiarkan agresor melarikan diri dengan aman. IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran melawan para agresor tepat sejak pertempuran terhenti. Lebih lanjut, Pakpur mencatat bahwa angkatan bersenjata Iran berhasil menggagalkan perang dan pemberontakan yang disebutnya paling sulit dan rumit, terkhusus terhadap negara itu dalam sejarah, dengan dukungan heroik dari rakyat selama agresi Israel dan Amerika Serikat. Juru bicara Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari menyerukan agar negara-negara Arab membela Gaza. Sementara itu, Sari juga mengonfirmasi bahwa serangan rudal hipersonik Palestina II paksa jutaan pemukim Zionis mengungsi. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, pernyataan Sari ini diumumkan pada Jumat 18 Juli 2025. Adapun serangan rudal itu diklaim Sari digunakan dalam serangan tertarget dan mencapai sasaran. Dalam pernyataannya, Brigadir Jenderal Sari menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza, mendesak tindakan kolektif untuk menghadapi bencana kemanusiaan yang terjadi di bawah blokade Israel dan pemboman terus-menerus. Bahkan Sari memperingatkan bahwa konsekuensi dari diamnya Israel tidak hanya akan terbatas di Gaza, menekankan bahwa jika musuh berhasil melaksanakan rencananya di Gaza, cepat atau lambat gilirannya akan tiba. Peti mati sekira 400 orang menjadi korban tewas di Sweida, Suriah. Bentrokan dikabarkan masih berlangsung walaupun gencatan dikabarkan terjadi. Mengutip The New Arab pada 19 Juli, kabar jumlah korban tewas dilaporkan oleh Omar Obeid, seorang dokter di rumah sakit pemerintah di kota Sweida. Dia menegaskan bahwa kini sudah tidak ada lagi ruang sebagai kamar mayat. Jenazah dikabarkannya berserakan di jalan-jalan. Diketahui antara Israel dan musuhnya masih terjadi bentrokan di kota Sweida, Suriah Selatan, di mana pertempuran antara pendukung pemimpin Druze Sheikh Hikmat al-Hijri,
pasukan pemerintah dan suku Baduy telah berkecamuk sejak Minggu bersamaan dengan serangan udara yang dilakukan oleh Israel yang mengklaim bahwa mereka mendukung Druze. Sementara itu, Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah atau SNHR menekankan bahwa jumlah korban tewas masih bersifat sementara. Terkini, upaya masih dilakukan untuk mengidentifikasi korban dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan mereka. Perkiraan lain menyebutkan jumlah korban tewas di Suriah mencapai 600 orang. Uni Emirat Arab mengecam serangan udara Israel terhadap sebuah gereja di Gaza, mengklaimnya sebagai aksi yang memperburuk bencana kemanusiaan di tanah Palestina. Mengutip The Times of Israel pada 19 Juli, hal ini tertulis dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab pada 18 Juli 2025. Lebih tepatnya, Uni Emirat Arab menyebut bahwa serangan udara Israel terhadap Gereja Keluarga Kudus di Gaza sebagai pelanggaran nyata hukum humaniter internasional, mendesak global atas perlindungan di tempat-tempat suci tersebut. Sementara itu, Israel mengatakan bahwa gereja tersebut terkena amunisi nyasar. Adapun Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab juga memperingatkan dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa agresi dan eskalasi Israel mengancam dan justru akan semakin memperburuk bencana kemanusiaan di jalur Gaza. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Syahid Iravani mengutuk agresi militer Israel, mengecam serangan udara Israel di Suriah hingga mempertanyakan posisi PBB dalam konflik Timur Tengah. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Iravani dalam sesi pidato di Dewan Keamanan tentang situasi di Timur Tengah, Suriah. Lebih tepatnya, ia mengutuk agresi terbaru rezim Israel terhadap Suriah, sekaligus menyalahkan diamnya Dewan Keamanan karena membiarkan Israel melanjutkan agresinya dan melanggar hukum internasional dengan impunitas penuh. Mengecam agresi Israel sebagai tindakan agresi yang terang-terangan dan konsekuensi langsung dari kegagalan tersebut. Peti mati untuk tentara Israel akan tersaji jika Tel Aviv memilih terus bertempur di tanah Palestina. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah bersumpah akan melakukan serangan telak dan menimbulkan kerugian signifikan kepada musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Ubaidah dalam pernyataan terbarunya. Dilaporkan bahwa strategi baru Hamas adalah melakukan serangan presisi dan menangkap para tentara. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah Israel memilih untuk melanjutkan pertempuran, maka itu berarti mereka secara tidak langsung memutuskan untuk terus menerima jenazah prajurit dan perwiranya. Lebih lanjut, Ubaidah juga menyatakan bahwa leher para pemimpin bangsa Islam dan Arab, para elitnya, dan para ulama terbebani oleh darah puluhan ribu orang tak berdosa yang dikhianati karena diamnya mereka. Ia pun menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini, terutama mereka yang punya kekuasaan untuk bertindak. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan bahwa pasukannya sepenuhnya siap memulai kembali pertempuran, menegaskan bahwa situasi dan kondisi Iran berada pada level tertinggi. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Komandan IRGC Mayor Jenderal Muhammad Pakpur pada Kamis 17 Juli 2025. Ditegaskan olehnya bahwa Iran telah berkoordinasi bersama pasukan militer Iran lainnya dan melanjutkan pertempuran melawan para agresor. Menekankan bahwa moral pasukannya berada pada level tertinggi. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Pakpur mengatakan Iran tidak akan membiarkan agresor melarikan diri dengan aman. IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran melawan para agresor tepat sejak pertempuran terhenti. Lebih lanjut, Pakpur mencatat bahwa angkatan bersenjata Iran berhasil menggagalkan perang dan pemberontakan yang disebutnya paling sulit dan rumit, terkhusus terhadap negara itu dalam sejarah dengan dukungan heroik dari rakyat selama agresi Israel dan Amerika Serikat. Juru bicara Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari menyerukan agar negara-negara Arab membela Gaza. Sementara itu, Sari juga mengonfirmasi bahwa serangan rudal hipersonik Palestina II
paksa jutaan pemukim Zionis mengungsi. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, pernyataan SAR ini diumumkan pada Jumat 18 Juli 2025. Adapun serangan rudal itu diklaim Sari digunakan dalam serangan tertarget dan mencapai sasaran. Dalam pernyataannya, Brigadir Jenderal Sari menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza, mendesak tindakan kolektif untuk menghadapi bencana kemanusiaan yang terjadi di bawah blokade Israel dan pemboman terus-menerus. Bahkan Sari memperingatkan bahwa konsekuensi dari diamnya Israel tidak hanya akan terbatas di Gaza, menekankan bahwa jika musuh berhasil melaksanakan rencananya di Gaza, cepat atau lambat gilirannya akan tiba. Peti mati sekira 400 orang menjadi korban tewas di Sweida, Suriah. Bentrokan dikabarkan masih berlangsung walaupun gencatan dikabarkan terjadi. Mengutip The New Arab pada 19 Juli, kabar jumlah korban tewas dilaporkan oleh Omar Obeid, seorang dokter di rumah sakit pemerintah di kota Sweida. Dia menegaskan bahwa kini sudah tidak ada lagi ruang sebagai kamar mayat. Jenazah dikabarkannya berserakan di jalan-jalan. Diketahui antara Israel dan musuhnya masih terjadi bentrokan di kota Sweida, Suriah Selatan, di mana pertempuran antara pendukung pemimpin Druze Sheikh Hikmat al-Hijri, pasukan pemerintah dan suku Badui telah berkecamuk sejak Minggu, bersamaan dengan serangan udara yang dilakukan oleh Israel yang mengklaim bahwa mereka mendukung Druze. Sementara itu, Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah atau SNHR menekankan bahwa jumlah korban tewas masih bersifat sementara. Terkini, upaya masih dilakukan untuk mengidentifikasi korban dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan mereka. Perkiraan lain menyebutkan jumlah korban tewas di Suriah mencapai 600 orang. Uni Emirat Arab mengecam serangan udara Israel terhadap sebuah gereja di Gaza, mengklaimnya sebagai aksi yang memperburuk bencana kemanusiaan di tanah Palestina. Mengutip The Times of Israel pada 19 Juli, hal ini tertulis dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab pada 18 Juli 2025. Lebih tepatnya, Uni Emirat Arab menyebut bahwa serangan udara Israel terhadap Gereja Keluarga Kudus di Gaza sebagai pelanggaran nyata hukum humaniter internasional, mendesak global atas perlindungan di tempat-tempat suci tersebut. Sementara itu, Israel mengatakan bahwa gereja tersebut terkena amunisi nyasar. Adapun Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab juga memperingatkan dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa agresi dan eskalasi Israel mengancam dan justru akan semakin memperburuk bencana kemanusiaan di jalur Gaza. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Syahid Irafani mengutuk agresi militer Israel, mengecam serangan udara Israel di Suriah hingga mempertanyakan posisi PBB dalam konflik Timur Tengah. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Iravani dalam sesi pidato di Dewan Keamanan tentang situasi di Timur Tengah, Suriah. Lebih tepatnya, ia mengutuk agresi terbaru rezim Israel terhadap Suriah, sekaligus menyalahkan diamnya Dewan Keamanan karena membiarkan Israel melanjutkan agresinya dan melanggar hukum internasional dengan impunitas penuh. Mengecam agresi Israel sebagai tindakan agresi yang terang-terangan dan konsekuensi langsung dari kegagalan dewan tersebut. Peti mati untuk tentara Israel akan tersaji jika Tel Aviv memilih terus bertempur di tanah Palestina. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah bersumpah akan melakukan serangan telak dan menimbulkan kerugian signifikan kepada musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Ubaidah dalam pernyataan terbarunya. Dilaporkan bahwa strategi baru Hamas adalah melakukan serangan presisi dan menangkap para tentara. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah Israel memilih untuk melanjutkan pertempuran, maka itu berarti mereka secara tidak langsung memutuskan untuk terus menerima jenazah prajurit dan perwiranya. Lebih lanjut, Ubaidah juga menyatakan bahwa leher para pemimpin bangsa Islam dan Arab, para elitnya, dan para ulama
terbebani oleh darah puluhan ribu orang tak berdosa yang dikhianati karena diamnya mereka. Ia pun menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini, terutama mereka yang punya kekuasaan untuk bertindak. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan bahwa pasukannya sepenuhnya siap memulai kembali pertempuran, menegaskan bahwa situasi dan kondisi Iran berada pada level tertinggi. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Komandan IRGC Mayor Jenderal Muhammad Pakpur pada Kamis 17 Juli 2025. Ditegaskan olehnya bahwa Iran telah berkoordinasi bersama pasukan militer Iran lainnya dan melanjutkan pertempuran melawan para agresor. Menekankan bahwa moral pasukannya berada pada level tertinggi. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Pakpur mengatakan Iran tidak akan membiarkan agresor melarikan diri dengan aman. IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran melawan para agresor tepat sejak pertempuran terhenti. Lebih lanjut, Pakpur mencatat bahwa angkatan bersenjata Iran berhasil menggagalkan perang dan pemberontakan yang disebutnya paling sulit dan rumit, terkhusus terhadap negara itu dalam sejarah dengan dukungan heroik dari rakyat selama agresi Israel dan Amerika Serikat. Juru bicara Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari menyerukan agar negara-negara Arab membela Gaza. Sementara itu Sari juga mengonfirmasi bahwa serangan rudal hipersonik Palestina II paksa jutaan pemukim Zionis mengungsi. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, pernyataan Sari ini diumumkan pada Jumat 18 Juli 2025. Adapun serangan rudal itu diklaim Sari digunakan dalam serangan tertarget dan mencapai sasaran. Dalam pernyataannya, Brigadir Jenderal Sari menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza, mendesak tindakan kolektif untuk menghadapi bencana kemanusiaan yang terjadi di bawah blokade Israel dan pemboman terus-menerus. Bahkan Sari memperingatkan bahwa konsekuensi dari diamnya Israel tidak hanya akan terbatas di Gaza, menekankan bahwa jika musuh berhasil melaksanakan rencananya di Gaza, cepat atau lambat gilirannya akan tiba. Peti mati sekira 400 orang menjadi korban tewas di Sweida, Suriah. Bentrokan dikabarkan masih berlangsung walaupun gencatan dikabarkan terjadi. Mengutip The New Arab pada 19 Juli, kabar jumlah korban tewas dilaporkan oleh Omar Obeid, seorang dokter di rumah sakit pemerintah di kota Sweida. Dia menegaskan bahwa kini sudah tidak ada lagi ruang sebagai kamar mayat. Jenazah dikabarkannya berserakan di jalan-jalan. Diketahui antara Israel dan musuhnya masih terjadi bentrokan di kota Sweida, Suriah Selatan, di mana pertempuran antara pendukung pemimpin Druze Sheikh Hikmat al-Hijri, pasukan pemerintah dan suku Badui telah berkecamuk sejak Minggu, bersamaan dengan serangan udara yang dilakukan oleh Israel yang mengklaim bahwa mereka mendukung Druze. Sementara itu, Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah atau SNHR menekankan bahwa jumlah korban tewas masih bersifat sementara. Terkini, upaya masih dilakukan untuk mengidentifikasi korban dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan mereka. Perkiraan lain menyebutkan jumlah korban tewas di Suriah mencapai 600 orang. Uni Emirat Arab mengecam serangan udara Israel terhadap sebuah gereja di Gaza, mengklaimnya sebagai aksi yang memperburuk bencana kemanusiaan di tanah Palestina. Mengutip The Times of Israel pada 19 Juli, hal ini tertulis dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab pada 18 Juli 2025. Lebih tepatnya, Uni Emirat Arab menyebut bahwa serangan udara Israel terhadap Gereja Keluarga Kudus di Gaza sebagai pelanggaran nyata hukum humaniter internasional, mendesak global atas perlindungan di tempat-tempat suci tersebut. Sementara itu, Israel mengatakan bahwa gereja tersebut terkena amunisi nyasar. Adapun Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab juga memperingatkan dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa agresi dan eskalasi Israel mengancam dan justru akan semakin memperburuk bencana kemanusiaan di jalur Gaza. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Syahid Irafani mengutuk
agresi militer Israel, mengecam serangan udara Israel di Suriah hingga mempertanyakan posisi PBB dalam konflik Timur Tengah. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Iravani dalam sesi pidato di Dewan Keamanan tentang situasi di Timur Tengah, Suriah. Lebih tepatnya, ia mengutuk agresi terbaru rezim Israel terhadap Suriah, sekaligus menyalahkan diamnya Dewan Keamanan karena membiarkan Israel melanjutkan agresinya dan melanggar hukum internasional dengan impunitas penuh. Mengecam agresi Israel sebagai tindakan agresi yang terang-terangan dan konsekuensi langsung dari kegagalan negara tersebut. Peti mati untuk tentara Israel akan tersaji jika Tel Aviv memilih terus bertempur di tanah Palestina. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah bersumpah akan melakukan serangan telak dan menimbulkan kerugian signifikan kepada musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Ubaidah dalam pernyataan terbarunya. Dilaporkan bahwa strategi baru Hamas adalah melakukan serangan presisi dan menangkap para tentara. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah Israel memilih untuk melanjutkan pertempuran, maka itu berarti mereka secara tidak langsung memutuskan untuk terus menerima jenazah prajurit dan perwiranya. Lebih lanjut, Ubaidah juga menyatakan bahwa leher para pemimpin bangsa Islam dan Arab, para elitnya, dan para ulama terbebani oleh darah puluhan ribu orang tak berdosa yang dikhianati karena diamnya mereka. Ia pun menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini, terutama mereka yang punya kekuasaan untuk bertindak. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan bahwa pasukannya sepenuhnya siap memulai kembali pertempuran, menegaskan bahwa situasi dan kondisi Iran berada pada level tertinggi. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Komandan IRGC Mayor Jenderal Muhammad Pakpur pada Kamis 17 Juli 2025. Ditegaskan olehnya bahwa Iran telah berkoordinasi bersama pasukan militer Iran lainnya dan melanjutkan pertempuran melawan para agresor. Menekankan bahwa moral pasukannya berada pada level tertinggi. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Pakpur mengatakan Iran tidak akan membiarkan agresor melarikan diri dengan aman. IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran melawan para agresor tepat sejak pertempuran terhenti. Lebih lanjut, Pakpur mencatat bahwa angkatan bersenjata Iran berhasil menggagalkan perang dan pemberontakan yang disebutnya paling sulit dan rumit, terkhusus terhadap negara itu dalam sejarah dengan dukungan heroik dari rakyat selama agresi Israel dan Amerika Serikat. Juru bicara Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari menyerukan agar negara-negara Arab membela Gaza. Sementara itu Sari juga mengonfirmasi bahwa serangan rudal hipersonik Palestina II paksa jutaan pemukim Zionis mengungsi. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, pernyataan Sari ini diumumkan pada Jumat 18 Juli 2025. Adapun serangan rudal itu diklaim Sari digunakan dalam serangan tertarget dan mencapai sasaran. Dalam pernyataannya, Brigadir Jenderal Sari menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza, mendesak tindakan kolektif untuk menghadapi bencana kemanusiaan yang terjadi di bawah blokade Israel dan pemboman terus-menerus. Bahkan Sari memperingatkan bahwa konsekuensi dari diamnya Israel tidak hanya akan terbatas di Gaza, menekankan bahwa jika musuh berhasil melaksanakan rencananya di Gaza, cepat atau lambat gilirannya akan tiba. Peti mati sekira 400 orang menjadi korban tewas di Sweida, Suriah. Bentrokan dikabarkan masih berlangsung walaupun gencatan dikabarkan terjadi. Mengutip The New Arab pada 19 Juli, kabar jumlah korban tewas dilaporkan oleh Omar Obeid, seorang dokter di rumah sakit pemerintah di kota Sweida. Dia menegaskan bahwa kini sudah tidak ada lagi ruang sebagai kamar mayat. Jenazah dikabarkannya berserakan di jalan-jalan. Diketahui antara Israel dan musuhnya masih terjadi bentrokan di kota Sweida, Suriah Selatan, di mana pertempuran antara pendukung pemimpin Druze Sheikh Hikmat al-Hijri,
pasukan pemerintah dan suku Baduy telah berkecamuk sejak Minggu bersamaan dengan serangan udara yang dilakukan oleh Israel yang mengklaim bahwa mereka mendukung Druze. Sementara itu, Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah atau SNHR menekankan bahwa jumlah korban tewas masih bersifat sementara. Terkini, upaya masih dilakukan untuk mengidentifikasi korban dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan mereka. Perkiraan lain menyebutkan jumlah korban tewas di Suriah mencapai 600 orang. Uni Emirat Arab mengecam serangan udara Israel terhadap sebuah gereja di Gaza, mengklaimnya sebagai aksi yang memperburuk bencana kemanusiaan di tanah Palestina. Mengutip The Times of Israel pada 19 Juli, hal ini tertulis dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab pada 18 Juli 2025. Lebih tepatnya, Uni Emirat Arab menyebut bahwa serangan udara Israel terhadap Gereja Keluarga Kudus di Gaza sebagai pelanggaran nyata hukum humaniter internasional, mendesak global atas perlindungan di tempat-tempat suci tersebut. Sementara itu, Israel mengatakan bahwa gereja tersebut terkena amunisi nyasar. Adapun Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab juga memperingatkan dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa agresi dan eskalasi Israel mengancam dan justru akan semakin memperburuk bencana kemanusiaan di jalur Gaza. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Syahid Iravani mengutuk agresi militer Israel, mengecam serangan udara Israel di Suriah hingga mempertanyakan posisi PBB dalam konflik Timur Tengah. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Iravani dalam sesi pidato di Dewan Keamanan tentang situasi di Timur Tengah, Suriah. Lebih tepatnya, ia mengutuk agresi terbaru rezim Israel terhadap Suriah, sekaligus menyalahkan diamnya Dewan Keamanan karena membiarkan Israel melanjutkan agresinya dan melanggar hukum internasional dengan impunitas penuh. Mengecam agresi Israel sebagai tindakan agresi yang terang-terangan dan konsekuensi langsung dari kegagalan tersebut. Peti mati untuk tentara Israel akan tersaji jika Tel Aviv memilih terus bertempur di tanah Palestina. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah bersumpah akan melakukan serangan telak dan menimbulkan kerugian signifikan kepada musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Ubaidah dalam pernyataan terbarunya. Dilaporkan bahwa strategi baru Hamas adalah melakukan serangan presisi dan menangkap para tentara. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah Israel memilih untuk melanjutkan pertempuran, maka itu berarti mereka secara tidak langsung memutuskan untuk terus menerima jenazah prajurit dan perwiranya. Lebih lanjut, Ubaidah juga menyatakan bahwa leher para pemimpin bangsa Islam dan Arab, para elitnya, dan para ulama terbebani oleh darah puluhan ribu orang tak berdosa yang dikhianati karena diamnya mereka. Ia pun menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini, terutama mereka yang punya kekuasaan untuk bertindak. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan bahwa pasukannya sepenuhnya siap memulai kembali pertempuran, menegaskan bahwa situasi dan kondisi Iran berada pada level tertinggi. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Komandan IRGC Mayor Jenderal Muhammad Pakpur pada Kamis 17 Juli 2025. Ditegaskan olehnya bahwa Iran telah berkoordinasi bersama pasukan militer Iran lainnya dan melanjutkan pertempuran melawan para agresor. Menekankan bahwa moral pasukannya berada pada level tertinggi. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Pakpur mengatakan Iran tidak akan membiarkan agresor melarikan diri dengan aman. IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran melawan para agresor tepat sejak pertempuran terhenti. Lebih lanjut, Pakpur mencatat bahwa angkatan bersenjata Iran berhasil menggagalkan perang dan pemberontakan yang disebutnya paling sulit dan rumit, terkhusus terhadap negara itu dalam sejarah dengan dukungan heroik dari rakyat selama agresi Israel dan Amerika Serikat. Juru bicara Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari menyerukan agar negara-negara Arab membela Gaza. Sementara itu Sari juga mengonfirmasi bahwa serangan rudal hipersonik Palestina II
paksa jutaan pemukim Zionis mengungsi. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, pernyataan Sari ini diumumkan pada Jumat 18 Juli 2025. Adapun serangan rudal itu diklaim Sari digunakan dalam serangan tertarget dan mencapai sasaran. Dalam pernyataannya, Brigadir Jenderal Sari menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza, mendesak tindakan kolektif untuk menghadapi bencana kemanusiaan yang terjadi di bawah blokade Israel dan pemboman terus-menerus. Bahkan Sari memperingatkan bahwa konsekuensi dari diamnya Israel tidak hanya akan terbatas di Gaza, menekankan bahwa jika musuh berhasil melaksanakan rencananya di Gaza, cepat atau lambat gilirannya akan tiba. Peti mati sekira 400 orang menjadi korban tewas di Sweida, Suriah. Bentrokan dikabarkan masih berlangsung walaupun gencatan dikabarkan terjadi. Mengutip The New Arab pada 19 Juli, kabar jumlah korban tewas dilaporkan oleh Omar Obeid, seorang dokter di rumah sakit pemerintah di kota Sweida. Dia menegaskan bahwa kini sudah tidak ada lagi ruang sebagai kamar mayat. Jenazah dikabarkannya berserakan di jalan-jalan. Diketahui antara Israel dan musuhnya masih terjadi bentrokan di kota Sweida, Suriah Selatan, di mana pertempuran antara pendukung pemimpin Druze Sheikh Hikmat al-Hijri, pasukan pemerintah dan suku Badui telah berkecamuk sejak Minggu, bersamaan dengan serangan udara yang dilakukan oleh Israel yang mengklaim bahwa mereka mendukung Druze. Sementara itu, Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah atau SNHR menekankan bahwa jumlah korban tewas masih bersifat sementara. Terkini, upaya masih dilakukan untuk mengidentifikasi korban dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan mereka. Perkiraan lain menyebutkan jumlah korban tewas di Suriah mencapai 600 orang. Uni Emirat Arab mengecam serangan udara Israel terhadap sebuah gereja di Gaza, mengklaimnya sebagai aksi yang memperburuk bencana kemanusiaan di tanah Palestina. Mengutip The Times of Israel pada 19 Juli, hal ini tertulis dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab pada 18 Juli 2025. Lebih tepatnya, Uni Emirat Arab menyebut bahwa serangan udara Israel terhadap Gereja Keluarga Kudus di Gaza sebagai pelanggaran nyata hukum humaniter internasional, mendesak global atas perlindungan di tempat-tempat suci tersebut. Sementara itu, Israel mengatakan bahwa gereja tersebut terkena amunisi nyasar. Adapun Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab juga memperingatkan dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa agresi dan eskalasi Israel mengancam dan justru akan semakin memperburuk bencana kemanusiaan di jalur Gaza. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Syahid Irafani mengutuk agresi militer Israel, mengecam serangan udara Israel di Suriah hingga mempertanyakan posisi PBB dalam konflik Timur Tengah. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Iravani dalam sesi pidato di Dewan Keamanan tentang situasi di Timur Tengah, Suriah. Lebih tepatnya, ia mengutuk agresi terbaru rezim Israel terhadap Suriah, sekaligus menyalahkan diamnya Dewan Keamanan karena membiarkan Israel melanjutkan agresinya dan melanggar hukum internasional dengan impunitas penuh. Mengecam agresi Israel sebagai tindakan agresi yang terang-terangan dan konsekuensi langsung dari kegagalan tersebut. Peti mati untuk tentara Israel akan tersaji jika Tel Aviv memilih terus bertempur di tanah Palestina. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah bersumpah akan melakukan serangan telak dan menimbulkan kerugian signifikan kepada musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Ubaidah dalam pernyataan terbarunya. Dilaporkan bahwa strategi baru Hamas adalah melakukan serangan presisi dan menangkap para tentara. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah Israel memilih untuk melanjutkan pertempuran, maka itu berarti mereka secara tidak langsung memutuskan untuk terus menerima jenazah prajurit dan perwiranya. Lebih lanjut, Ubaidah juga menyatakan bahwa leher para pemimpin bangsa Islam dan Arab, para elitnya, dan para ulama
terbebani oleh darah puluhan ribu orang tak berdosa yang dikhianati karena diamnya mereka. Ia pun menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini, terutama mereka yang punya kekuasaan untuk bertindak. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan bahwa pasukannya sepenuhnya siap memulai kembali pertempuran, menegaskan bahwa situasi dan kondisi Iran berada pada level tertinggi. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Komandan IRGC Mayor Jenderal Muhammad Pakpur pada Kamis 17 Juli 2025. Ditegaskan olehnya bahwa Iran telah berkoordinasi bersama pasukan militer Iran lainnya dan melanjutkan pertempuran melawan para agresor. Menekankan bahwa moral pasukannya berada pada level tertinggi. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Pakpur mengatakan Iran tidak akan membiarkan agresor melarikan diri dengan aman. IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran melawan para agresor tepat sejak pertempuran terhenti. Lebih lanjut, Pakpur mencatat bahwa angkatan bersenjata Iran berhasil menggagalkan perang dan pemberontakan yang disebutnya paling sulit dan rumit, terkhusus terhadap negara itu dalam sejarah dengan dukungan heroik dari rakyat selama agresi Israel dan Amerika Serikat. Juru bicara Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari menyerukan agar negara-negara Arab membela Gaza. Sementara itu Sari juga mengonfirmasi bahwa serangan rudal hipersonik Palestina II paksa jutaan pemukim Zionis mengungsi. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, pernyataan Sari ini diumumkan pada Jumat 18 Juli 2025. Adapun serangan rudal itu diklaim Sari digunakan dalam serangan tertarget dan mencapai sasaran. Dalam pernyataannya, Brigadir Jenderal Sari menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza, mendesak tindakan kolektif untuk menghadapi bencana kemanusiaan yang terjadi di bawah blokade Israel dan pemboman terus-menerus. Bahkan Sari memperingatkan bahwa konsekuensi dari diamnya Israel tidak hanya akan terbatas di Gaza, menekankan bahwa jika musuh berhasil melaksanakan rencananya di Gaza, cepat atau lambat gilirannya akan tiba. Peti mati sekira 400 orang menjadi korban tewas di Sweida, Suriah. Bentrokan dikabarkan masih berlangsung walaupun gencatan dikabarkan terjadi. Mengutip The New Arab pada 19 Juli, kabar jumlah korban tewas dilaporkan oleh Omar Obeid, seorang dokter di rumah sakit pemerintah di kota Sweida. Dia menegaskan bahwa kini sudah tidak ada lagi ruang sebagai kamar mayat. Jenazah dikabarkannya berserakan di jalan-jalan. Diketahui antara Israel dan musuhnya masih terjadi bentrokan di kota Sweida, Suriah Selatan, di mana pertempuran antara pendukung pemimpin Druze Sheikh Hikmat al-Hijri, pasukan pemerintah dan suku Badui telah berkecamuk sejak Minggu, bersamaan dengan serangan udara yang dilakukan oleh Israel yang mengklaim bahwa mereka mendukung Druze. Sementara itu, Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah atau SNHR menekankan bahwa jumlah korban tewas masih bersifat sementara. Terkini, upaya masih dilakukan untuk mengidentifikasi korban dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan mereka. Perkiraan lain menyebutkan jumlah korban tewas di Suriah mencapai 600 orang. Uni Emirat Arab mengecam serangan udara Israel terhadap sebuah gereja di Gaza, mengklaimnya sebagai aksi yang memperburuk bencana kemanusiaan di tanah Palestina. Mengutip The Times of Israel pada 19 Juli, hal ini tertulis dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab pada 18 Juli 2025. Lebih tepatnya, Uni Emirat Arab menyebut bahwa serangan udara Israel terhadap Gereja Keluarga Kudus di Gaza sebagai pelanggaran nyata hukum humaniter internasional, mendesak global atas perlindungan di tempat-tempat suci tersebut. Sementara itu, Israel mengatakan bahwa gereja tersebut terkena amunisi nyasar. Adapun Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab juga memperingatkan dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa agresi dan eskalasi Israel mengancam dan justru akan semakin memperburuk bencana kemanusiaan di jalur Gaza.
Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Syahid Iravani mengutuk agresi militer Israel, mengecam serangan udara Israel di Suriah hingga mempertanyakan posisi PBB dalam konflik Timur Tengah. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Iravani dalam sesi pidato di Dewan Keamanan tentang situasi di Timur Tengah, Suriah. Lebih tepatnya, ia mengutuk agresi terbaru rezim Israel terhadap Suriah, sekaligus menyalahkan diamnya Dewan Keamanan karena membiarkan Israel melanjutkan agresinya dan melanggar hukum internasional dengan impunitas penuh. Mengecam agresi Israel sebagai tindakan agresi yang terang-terangan dan konsekuensi langsung dari kegagalan tersebut. Peti mati untuk tentara Israel akan tersaji jika Tel Aviv memilih terus bertempur di tanah Palestina. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah bersumpah akan melakukan serangan telak dan menimbulkan kerugian signifikan kepada musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Ubaidah dalam pernyataan terbarunya. Dilaporkan bahwa strategi baru Hamas adalah melakukan serangan presisi dan menangkap para tentara. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah Israel memilih untuk melanjutkan pertempuran, maka itu berarti mereka secara tidak langsung memutuskan untuk terus menerima jenazah prajurit dan perwiranya. Lebih lanjut, Ubaidah juga menyatakan bahwa leher para pemimpin bangsa Islam dan Arab, para elitnya, dan para ulama terbebani oleh darah puluhan ribu orang tak berdosa yang dikhianati karena diamnya mereka. Ia pun menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini, terutama mereka yang punya kekuasaan untuk bertindak. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan bahwa pasukannya sepenuhnya siap memulai kembali pertempuran, menegaskan bahwa situasi dan kondisi Iran berada pada level tertinggi. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Komandan IRGC Mayor Jenderal Muhammad Pakpur pada Kamis 17 Juli 2025. Ditegaskan olehnya bahwa Iran telah berkoordinasi bersama pasukan militer Iran lainnya dan melanjutkan pertempuran melawan para agresor. Menekankan bahwa moral pasukannya berada pada level tertinggi. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Pakpur mengatakan Iran tidak akan membiarkan agresor melarikan diri dengan aman. IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran melawan para agresor tepat sejak pertempuran terhenti. Lebih lanjut, Pakpur mencatat bahwa angkatan bersenjata Iran berhasil menggagalkan perang dan pemberontakan yang disebutnya paling sulit dan rumit, terkhusus terhadap negara itu dalam sejarah dengan dukungan heroik dari rakyat selama agresi Israel dan Amerika Serikat. Juru bicara Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari menyerukan agar negara-negara Arab membela Gaza. Sementara itu Sari juga mengonfirmasi bahwa serangan rudal hipersonik Palestina II paksa jutaan pemukim Zionis mengungsi. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, pernyataan Sari ini diumumkan pada Jumat 18 Juli 2025. Adapun serangan rudal itu diklaim Sari digunakan dalam serangan tertarget dan mencapai sasaran. Dalam pernyataannya, Brigadir Jenderal Sari menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza, mendesak tindakan kolektif untuk menghadapi bencana kemanusiaan yang terjadi di bawah blokade Israel dan pemboman terus-menerus. Bahkan Sari memperingatkan bahwa konsekuensi dari diamnya Israel tidak hanya akan terbatas di Gaza, menekankan bahwa jika musuh berhasil melaksanakan rencananya di Gaza, cepat atau lambat gilirannya akan tiba. Peti mati sekira 400 orang menjadi korban tewas di Sweida, Suriah. Bentrokan dikabarkan masih berlangsung walaupun gencatan dikabarkan terjadi. Mengutip The New Arab pada 19 Juli, kabar jumlah korban tewas dilaporkan oleh Omar Obeid, seorang dokter di rumah sakit pemerintah di kota Sweida. Dia menegaskan bahwa kini sudah tidak ada lagi ruang sebagai kamar mayat. Jenazah dikabarkannya berserakan di jalan-jalan. Diketahui antara Israel dan musuhnya masih terjadi bentrokan di kota Sweida, Suriah Selatan, di mana pertempuran antara pendukung pemimpin Druze Sheikh Hikmat al-Hijri
pasukan pemerintah dan suku Baduy telah berkecamuk sejak Minggu bersamaan dengan serangan udara yang dilakukan oleh Israel yang mengklaim bahwa mereka mendukung Druze. Sementara itu, Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah atau SNHR menekankan bahwa jumlah korban tewas masih bersifat sementara. Terkini, upaya masih dilakukan untuk mengidentifikasi korban dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan mereka. Perkiraan lain menyebutkan jumlah korban tewas di Suriah mencapai 600 orang. Di Emirat Arab mengecam serangan udara Israel terhadap sebuah gereja di Gaza, mengklaimnya sebagai aksi yang memperburuk bencana kemanusiaan di tanah Palestina. Mengutip The Times of Israel pada 19 Juli, hal ini tertulis dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab pada 18 Juli 2025. Lebih tepatnya, Uni Emirat Arab menyebut bahwa serangan udara Israel terhadap Gereja Keluarga Kudus di Gaza sebagai pelanggaran nyata hukum humaniter internasional, mendesak global atas perlindungan di tempat-tempat suci tersebut. Sementara itu, Israel mengatakan bahwa gereja tersebut terkena amunisi nyasar. Adapun Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab juga memperingatkan dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa agresi dan eskalasi Israel mengancam dan justru akan semakin memperburuk bencana kemanusiaan di jalur Gaza. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Syahid Iravani mengutuk agresi militer Israel, mengecam serangan udara Israel di Suriah hingga mempertanyakan posisi PBB dalam konflik Timur Tengah. Mengutip Tasnim pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Iravani dalam sesi pidato di Dewan Keamanan tentang situasi di Timur Tengah, Suriah. Lebih tepatnya, ia mengutuk agresi terbaru rezim Israel terhadap Suriah, sekaligus menyalahkan diamnya Dewan Keamanan karena membiarkan Israel melanjutkan agresinya dan melanggar hukum internasional dengan impunitas penuh. Mengecam agresi Israel sebagai tindakan agresi yang terang-terangan dan konsekuensi langsung dari kegagalan dewan tersebut. Peti mati untuk tentara Israel akan tersaji jika Tel Aviv memilih terus bertempur di tanah Palestina. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah bersumpah akan melakukan serangan telak dan menimbulkan kerugian signifikan kepada musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Ubaidah dalam pernyataan terbarunya. Dilaporkan bahwa strategi baru Hamas adalah melakukan serangan presisi dan menangkap para tentara. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah Israel memilih untuk melanjutkan pertempuran, maka itu berarti mereka secara tidak langsung memutuskan untuk terus menerima jenazah prajurit dan perwiranya. Lebih lanjut, Ubaidah juga menyatakan